Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lulu Jurnal Channel. Hai, kamu punya cerita? Kadang ada cerita yang tidak pernah dibuka, ia hanya ingin disimpan di laci meja, di draft cerita, atau hanya di kepala. Di sini, saya ingin membacakan sepotong cerita, bisa jadi fiksi, bisa jadi terinspirasi, bisa juga mungkin cerita yang kamu titipkan diam-diam. Mari kita buka perlahan. Ini bukan cerita besar, hanya sepotong cerita. Kali ini, saya ingin membaca cerita yang berjudul Tanya Hati dari Lulu NJ. Sudah hampir 1 jam aku menunggu di sini, Molis Cafe, tempat kami janji bertemu. Tidak ada pesan ataupun telepon masuk ke ponselku, dan berulang kali melihat ke arah pintu masuk kafe, namun belum ada tanda-tanda kedatangannya. Rasanya sudah ingin beranjak pergi, namun masih ada sedikit kesabaranku menunggunya sekaligus untuk menghilangkan rasa penasaran. Lagi-lagi aku menoleh saat suara pintu kafe terbuka, dan kali ini senyumku ikut terbit karena yang ditunggu akhirnya datang juga. Namun, segera aku rubah raut wajah ini menjadi datar. Dengan senyum mengembang tanpa dosa seolah dia tak melakukan kesalahan apapun, langsung saja dia menghampiri dan duduk di hadapanku. Hai Rima, sapanya sumringah. Jam 10.45, telat 45 menit, ucapku datar. Maaf Rim, tadi macet, biasa, weekend, jawabnya santai. Bukannya macet, tapi jam 10 kamu baru bangun dan langsung mandi, iya kan? Tanyaku masih ketus. Hehe, iya, maaf ya, jawabnya. Kamu itu kebiasaan tahu gak, Dan? Harusnya kamu tuh lebih bisa menghargai waktu. Kamu itu sudah dewasa, sudah waktunya kamu berubah, Zidan, demi kebaikan kamu sendiri. Ku coba menasehatinya. Iya Rima, iya. Udah dulu dong ceramahnya. Udah pesen minum belum? Tanyanya mengalihkan pembicaraan. Selalu saja seperti ini. Setiap aku memberitahu yang lebih baik, pasti dia mengalihkan pembicaraan. Dia seperti tak pernah mendengarkan nasihatku. Walaupun selalu manggut-manggut saat diberitahu, tetapi tak pernah ada yang dilakukan. Udah, jawab ketus karena kesal padanya. Jangan marah dong Rim, aku tuh kangen tahu gak sama kamu. Kangen sama Rimaku yang manis. Rayunya seperti biasa jika aku mulai memasang wajah atau menggunakan nada yang tak enak. Sudah sana, pesan minum dulu, ujarku. Kami pun mulai mengobrol sambil menunggu pesanan Zidan datang, membicarakan kesibukan masing-masing selama beberapa minggu ini. Meskipun sebenarnya hanya aku yang banyak bercerita di sini. Pesanan pun datang. Dia mulai meminum kopinya, sedangkan aku hanya memperhatikan sambil memikirkan suatu hal yang akan dibicarakan dengannya. Ada apa sih Rin, minta ketemu mendadak? Nggak biasanya, tanyanya memecah keheningan. Sudah minum aja dulu, aku mau bicara serius, jawabku. Mendengar hal itu, dia langsung membenarkan posisi duduknya dan fokus menghadap ke arahku, menandakan sudah siap mendengarkan yang akan dibicarakan. Kapan kamu mau main ke rumahku lagi? Tanyaku. Dia mengenyit bingung, mencerna ucapanku. Kapan kamu mau melamar aku? Tanyaku to the point. Mataku fokus melihat raut wajahnya, menantikan bagaimana reaksinya. Ternyata wajahnya langsung terlihat tegang. Tiba-tiba ponselnya berdering dan seketika itu pula raut wajahnya berubah kembali.
Tanpa menghiraukan pertanyaanku, dia langsung mengambil ponsel lalu mengangkat teleponnya. Tidak terdengar dengan jelas isi pembicaraan mereka di telepon, tetapi samar-samar terdengar dia harus pergi sekarang. Aku mengembuskan nafas lelah. Pertanyaanku tidak akan terjawab lagi. Masih menggantung seperti biasanya dan entah sampai kapan. Setelah selesai menelpon, dia menatapku merasa bersalah. Aku hanya diam menunggunya bicara, tetapi dia malah ikut diam. Akhirnya aku bertanya untuk memecah keheningan. Kenapa? Tanyaku. Ada masalah yang harus aku selesaikan sekarang juga. Jawabnya masih dengan raut bersalah. Apa kamu akan pergi sekarang? Tanyaku lagi. Iya Rima, karena ini penting. Jawabnya lagi. Lalu pertanyaanku tadi, bagaimana? Tanyaku. Nanti akan aku jawab Rima. Sekarang ini ada sesuatu yang lebih penting yang harus aku lakukan. Jawabnya masih mencoba tenang. Oh, jadi hubungan ini tidak penting? Tuduhku. Bukan begitu Rima, tapi sekarang aku benar-benar harus pergi. Tergahnya. Sedih dan juga marah, tapi bukan saat yang tepat untuk memperlihatkan sekarang. Seperti biasa, aku lagi yang harus mengalah sekarang. Seharusnya aku menyerah, tetapi hatiku masih berkata, bertahan sebentar lagi Rima. Ya sudah, silahkan jika kamu mau pergi, ujarku dengan enggan menoleh ke arahnya. Dia masih diam dan aku berharap dia lebih memilih tetap di sini bersamaku. Namun harapan tetaplah harapan. Setelah beberapa menit aku abaikan, dia memilih untuk pergi. Aku pergi dulu ya Rima, aku minta maaf, pamitnya sebelum benar-benar pergi. 1 tahun yang lalu, aku mengenal Zidan dari dunia maya. Betapa hebatnya sosial media pada saat ini sehingga bisa mempertemukan seseorang dengan jodohnya. Perkenalan kami memang lucu, dan setelah mengobrol banyak, ternyata dia adalah teman masa kecilku. Setelah lebih mengenal, dia memperlihatkan ketertarikannya padaku. Awalnya, aku tak percaya, rasanya mustahil karena bahkan kita belum pernah bertemu. Meskipun dia teman masa kecil, tapi pasti akan berbeda karena sudah bertransformasi, baik dalam segi fisik maupun sifatnya. Saat hari raya tiba, aku pergi mudik ke rumah nenek dan di sana kami bertemu. Saat itu dia datang menemuiku di rumah nenek. Dia memperlihatkan keseriusan ucapannya waktu itu. Rima, aku suka kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Tiba-tiba dia berbicara serius. Kaget, secepat ini dia menyatakan perasaannya padaku. Tetapi sebenarnya bukan ini yang aku inginkan. Maaf Dan, tapi aku gak mau pacaran. Jawabku tak enak. Dia pasti mengerti makna dari ucapanku. Aku tidak ingin pacaran, tetapi aku ingin menikah. Menurutku umur kita sudah sama-sama cukup untuk berumah tangga. Kalau gitu, tunggu aku 1 tahun lagi ya Rim, ucapnya mantap. Kenapa harus 1 tahun lagi? Tanyaku bingung. Karena aku masih punya tanggung jawab lain. Setelah orang tuaku meninggal, aku punya tanggung jawab untuk membiayai adik-adikku. Dan saat ini, adikku yang terakhir masih sekolah. Tunggu aku sampai adikku selesai sekolah, jelasnya. Setelah hari itu, kita semakin dekat. Meskipun tidak ada status pacaran, tapi tetap saja kita seperti orang berpacaran. Sering bertemu karena ternyata dia pun bekerja dekat dengan daerah tempat tinggalku. Sejauh ini, aku mengenal dia hanya sebatas tahu dengan keluarganya dan tahu apa pekerjaannya. Tetapi sebagai apa dia bekerja, aku tidak tahu. Aku tidak pernah bertanya dan dia pun tidak pernah mau menceritakannya dengan sukarela. Kita memang dekat, tetapi rasanya ada dinding pembatas di antaranya. Tidak pernah ada cerita keluhan ataupun kebahagiaannya padaku seperti layaknya pasangan. Aku mengerti, mungkin karena memang aku belum menjadi siapa-siapanya. Namun, seperti kebanyakan perempuan lain, aku ingin dia membutuhkanku. Meskipun tidak bisa memberi solusi, setidaknya aku bisa menjadi pendengar yang baik untuknya. Kemarin adalah pertanyaan kesekian setelah 1 tahun aku menunggu. Aku hanya butuh kepastian dengan hubungan ini.
Sebulan telah berlalu setelah pertemuan itu dan dia tidak ada kabar sama sekali. Terakhir kali yang aku tahu dia pulang ke kampung halaman karena ada suatu masalah di sana. Bahkan dia tidak memberitahu masalah apa yang sedang dihadapinya. Sampai saat ini aku masih percaya padanya bahwa dia itu orang baik dan tidak mungkin menyakiti ataupun mempermainkanku. Tidak sedikit pun terlintas pikiran buruk apapun tentang dia saat ini. Aku hanya ingin menunggu dan meminta kepastiannya. Akhirnya dia menghubungiku bahwa dia sudah kembali ke kota. Kami segera mengatur jadwal untuk bertemu. Tidak boleh mengulur waktu lagi, pikirku. Kami janji bertemu di kafe biasa, dan aku berencana akan datang terlambat ke sana. Hanya sebatas ingin tahu bagaimana reaksinya. Apakah dia akan marah atau malah biasa saja? Apakah dia akan menunggu atau dia pergi karena aku tak kunjung datang? Sesuai prediksiku, dia sudah menunggu di sana. Ternyata dia datang tepat waktu. Aku hanya terlambat 10 menit karena tak tega juga jika dia menunggu terlalu lama. Maaf ya Dan, aku telat, ujarku saat baru saja sampai. Gak apa-apa, baru 10 menit ini. Tumben banget kamu telat, katanya, karena memang biasanya aku selalu tepat waktu. Iya nih, lagi ribet banget di rumah, jawabku. Pesan dulu yuk. Aku melihat belum ada apapun di meja, jadi aku mengajak memesan minuman terlebih dahulu. Kami pun memesan minuman seperti biasa. Dia kopi hitam dan aku cappuccino. Kami membicarakan banyak hal. Aku bertanya bagaimana keadaan keluarganya, juga bertanya masalah apa yang kemarin dihadapinya. Jawaban kurang memuaskan aku dapatkan lagi. Dia hanya menjawab bahwa keluarganya baik dan masalahnya sudah selesai tanpa mau menjelaskan lebih banyak lagi. Dan panggilku ragu. Dia segera mendongak dan fokus menatapku. Soal pertanyaanku waktu itu, bagaimana? Tanyaku. Aku belum bisa, Rim. Beri aku waktu, jawabnya. Tapi orang tuaku sudah mempertanyakannya dan ujarku. Masih ada yang harus aku selesaikan, Rim. Kelipnya. Apa? Tantangku. Aku harap kamu mengerti, Rima. Begitu sahutnya. Aku gak akan bisa mengerti kalau kamu gak pernah jelasin, Dan. Aku bukan cenayang yang bisa menebak-nebak kehidupan orang lain. Dari dulu aku sudah mengerti kamu, tapi kamu gak ada ngerti aku. Marahku. Dari dulu aku mau kamu butuhkan. Aku mau kamu mengeluh atau meminta aku mendengar ceritamu, berbagi beban hidupmu. Tapi kamu gak pernah melakukan itu. Kamu gak percaya sama aku. Atau mungkin kamu memang gak pernah serius mengajakku masuk ke dalam hidupmu. Akhirnya aku menyimpulkan pemikiranku. Bukan begitu, Rima. Aku hanya tak mau kamu ikut terbebani karena masalah aku, pilihnya. Kalau kamu percaya sama aku, kamu gak akan sungkan, Dan. Sudah 1 tahun kita dekat, tapi bahkan aku tidak tahu banyak tentang kamu. Seolah-olah kamu itu menutupinya dari aku. Lalu apa artinya aku buat kamu? Diam. Hanya itu yang dia lakukan. Entah apa yang ada di pikirannya hingga begitu sulit menjawab pertanyaanku. Apa aku benar-benar tak berarti apapun baginya? Semua pertanyaan yang selama ini terpendam mulai menguat di hatiku. Ketakutanku selama ini memunculkan hipotesa yang mengarah bahwa dia tidak pernah mencintaiku. Jangankan mencintai, bahkan mungkin dia tidak pernah menganggapku ada. Setelah beberapa menit menenangkan dari nafasku, aku pun mengambil alih kembali pembicaraan. Aku harus mengambil keputusan sekarang. Jadi bagaimana hubungan kita ini, Dan? Tanyaku akhirnya. Terserah kamu saja, jawabnya santai. Jawaban yang tak pernah aku harapkan akhirnya keluar dari mulutnya. Terdengar sangat menyakitkan meskipun dikatakan dengan nada yang biasa saja. Sebelumnya aku tak pernah menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Orang yang aku banggakan, harapkan, bahkan kutunggu, ternyata hanya seseorang yang tak bisa tegas dengan keputusannya sendiri. Berhenti sampai di sini. Ya sudah, Dan, kita cukup sampai di sini saja. Sepertinya dilanjutkan pun tidak akan ada solusinya jika kamu masih seperti ini, putusku final. Dia cukup terkejut dengan keputusanku. Mungkin dia tidak pernah menyangka aku akan mengambil keputusan semudah ini. Namun, aku sudah tak sanggup lagi untuk bertahan. Kamu serius, Rim? Tanyanya parau.
Ya, aku rasa hubungan kita cukup sampai di sini. Semoga kamu mendapatkan yang lebih baik dari aku dan bisa membuatmu yakin untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Hidup ini harus tetap berjalan dan aku tidak mungkin terus jalan di tempat bersama kamu. Aku pergi dulu. Terima kasih buat semuanya. Pamitku. Segera aku pergi meninggalkan dia yang terpaku di tempatnya. Meninggalkan semua kisah indah yang terasa semu. Meninggalkan semua kenangan yang telah tercipta di antara kita. Hidup harus terus melangkah ke depan, menatap luasnya harapan dunia, membebaskan semua beban pikiran yang sempat mengurungku hingga terikat, dan aku harap tak akan pernah kembali lagi ke sana. Itu dia cerita pertama yang sudah aku bacakan di segmen sepotong cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan sepotong cerita hari ini. Jika kamu punya cerita yang ingin dititipkan, mungkin lacinya sedang menunggu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.